Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Maheswari Ranadewati dan di sini saya akan menjelaskan tentang mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi adalah proses penyelutan bahan inti dengan menggunakan suatu lapisan dinding polimer dalam ukuran mikro. Dengan adanya lapisan dinding polimer, zat ini akan terlindungi dari pengaruh lingkungan luar. Zat atau senyawa yang ada di dalam mikrokapsul disebut dengan inti atau core dan dapat bersifat hidrofilik maupun hidrofobik. Sedangkan penyalutnya disebut dengan skin, shell, atau film pelindung. Mikrokapsul dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu matriks, polikor, dan monokor. Mikrokapsul matriks adalah partikel-partikel aktif saling terintegrasi dalam matriks bahan penyalut. Mikrokapsul polikor memiliki beberapa ruang partikel, namun ukurannya berbeda-beda. Mikrokapsul monokor mempunyai ruang partikel yang tunggal. Kelebihan dari mikroenkapsulasi: yang pertama, masa simpan yang cukup lama. 2. Praktis untuk dicampurkan dengan bahan lain. Yang ketiga, memiliki kadar air rendah sehingga terhindar dari pertumbuhan jamur. Yang keempat, dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti industri makanan, industri minuman, dan bidang farmasi. Yang kelima, secara akurat mengontrol laju pelepasan obat yang dimasukkan selama beberapa jam untuk berbulan-bulan. Kekurangannya adalah, yang pertama, prosesnya cukup rumit. 2. Biaya yang relatif mahal. 3. Penampakan flavor yang sedikit berbeda dari bahan alami. Terima kasih. Karakteristik mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi adalah teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer, sehingga menjadi partikel-partikel kecil berukuran mikro. Dengan adanya lapisan dinding polimer ini, zat inti akan terlindungi dari pengaruh lingkungan luar. Bahkan inti dapat berupa padatan, cairan, atau gas. Mikrokapsul yang terbentuk dapat berupa partikel tunggal atau bentuk agregat dan biasanya memiliki rentang ukuran partikel antara 5-5000 mikrometer. Ukuran tersebut bervariasi tergantung metode dan ukuran partikel bahan inti yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mikroenkapsulasi antara lain sifat fisiko-kimia, bahan inti atau zat aktif, bahan penyalut yang digunakan, tahap proses mikroenkapsulasi, sifat dan struktur dinding mikrokapsul, serta kondisi pembuatan, basah atau kering. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mikroenkapsulasi. Tujuan mikroenkapsulasi adalah adanya suatu proses peningkatan kestabilan daya kelarutan suatu bahan dalam terkendalinya pelepasan bahan senyawa aktif, seperti sumber untuk menghasilkan partikel yang padat dengan terlapisi oleh bahan penyalut tertentu. Untuk minimalisir adanya kehilangan suatu nutrisi, mikroenkapsulasi memiliki prinsip, yaitu sebagai bahan penyampur antara fase air, fase zat inti, dan fase bahan penyalut, sampai adanya pembentukan emulsi yang seimbang dan stabil. Untuk keselanjutannya adanya proses penempelan suatu bahan penyalut dalam permukaan bahan inti dengan proses pengecilan suatu ukuran partikel. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sade Izziar Salma, NIM 104211187. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian polimer terhadap mikroenkapsulasi. Polimer alami dan sintetis dapat digunakan dalam pembentukan sistem mikroenkapsulasi. Persyaratan utama polimer untuk digunakan dalam pengobatan adalah polimer tersebut dapat terproduksi secara hayati, biocompatible, dan non-imunogenik. Tujuannya adalah untuk menghindari toksisitas pada saat diaplikasikan ke dalam tubuh. Berikut ini merupakan beberapa polimer biodegradable yang telah digunakan dalam pengembangan sistem mikroenkapsulasi. Yang pertama ada maltodextrin dan sususkim. Kargonya adalah polifenol chokeberry. Ukurannya 4,72 sampai 11,0. Derajat enkapsulasinya adalah 27,31 sampai 97,3%. Diaplikasikan sebagai stabilitas obat dalam sistem digestif. Selanjutnya ada polilaktik asid atau PLA dan polilaktik glycolid asid atau PLGA. Kargonya adalah agonis reseptor GLP-1 yaitu linalol dan transanetol. Ukurannya 1,5 sampai 47. Mempunyai derajat enkapsulasinya 47 sampai 81,7%. Diaplikasikan sebagai sustained release, yaitu stabilisasi terhadap degradasi kimiawi dan mencegah penguapan dari minyak esensial. Yang ketiga ada arrowroot starch dan gom Arab. Kargonya yaitu blackberry pulp. Ukurannya 50,94 sampai 119,79. Derajat enkapsulasinya adalah 28,77 sampai 56,95%. Diaplikasikan sebagai stabilisasi obat selama masa penyimpanan. Kemudian ada pumpkin oil cake protein. Kargonya adalah beetroot juice. Berukuran 4,02 sampai 201,37. Derajat enkapsulasinya adalah 75 sampai 95% dan diaplikasikan sebagai oral delivery. Kemudian ada kitosan dan maltodextrin. Kargonya yaitu Bacillus megatherium NCT2. Berukuran kurang dari 2,9, tidak mempunyai derajat enkapsulasi dan diaplikasikan sebagai remediasi tanah tersalinasi. Kemudian ada granular paraffin wax and yellow carnauba wax. Kargonya yaitu renithyl palmitate. Berukuran 28, mempunyai derajat enkapsulasi 60 sampai 80%. Diaplikasikan sebagai kosmetik. Selanjutnya ada soybean protein. Kargonya yaitu probiotik. Ukurannya 10 dan tidak mempunyai derajat enkapsulasi. Diaplikasikan sebagai proteksi terhadap degradasi oleh sistem imun. Selanjutnya ada alginat. Kargonya yaitu Trichoderma asperellum sel INS 1E beta. Ukurannya 500 sampai 1500, tidak mempunyai derajat enkapsulasi. Diaplikasikan sebagai stabilisasi dalam proses penyimpanan dan pengeringan sistem penghantaran sel. Dan selanjutnya ada poli, gum akasia, poliuracil, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Maharani, ingin menjelaskan tentang mekanisme pelepasan obat. Pelepasan obat terkendali dari bentuk mikrokapsul dapat melalui berbagai cara, yaitu melalui proses difusi melewati lapisan polimer, erosi dari lapisan polimer, atau melalui kombinasi dari erosi dan difusi.
Umumnya, obat yang dibuat dengan cara ini lebih banyak dilepaskan melalui difusi membran. Cairan dan saluran pencernaan berdifusi melalui membran ke dalam sel, kemudian obat akan melalui difusi pasif dari larutan konsentrasi tinggi di dalam sel kapsul melalui membran ke tempat konsentrasi rendah pada cairan saluran pencernaan. Jadi, kecepatan pelepasan obat ditentukan oleh sifat difusi obat pada membran. Proses pelepasan obat dari mikropartikulat dipengaruhi oleh polimer yang digunakan. Umumnya, mekanisme ini terjadi berdampingan dan satu atau mekanisme lain memberikan peran yang lebih besar selama pelepasan obat. Nah, secara mekanis, dalam mikropartikulat, ketika bahan aktif tertanam dalam matriks polimer, perilaku sistem polimer sangat penting selama proses pelepasan. Namun, juga tergantung banyak faktor, sifat obat, formulasi, media rilis, dan lainnya. Dalam kasus matriks polimer, dimensi bahan aktif dapat melalui jaringan polimer atau melalui pori-pori yang diisi dengan air. Obat yang larut dalam air juga dapat larut dalam jaringan pori berair. Penyerapan air menyebabkan rantai polimer membengkak, menunjukkan pembentukan pori-pori baru karena adanya tekanan osmotik. Selama pembengkakan, volumenya bertambah, menyebabkan koefisien obat meningkat, dan lebih banyak molekul farmakon memasuki bagian berair. Erosi dari matriks polimer atau curah permukaan juga dimungkinkan. Dalam hal mikropartikel berlapis polimer, polimer pembentuk film dapat larut dalam sedang atau bertindak sebagai membran yang tidak larut dalam air, permeabel atau semi-permeabel. Dalam kasus sebelumnya, penyebaran sebagian besar disebabkan oleh pelepasan bahan aktif. Dalam kasus semi-permeabel, fenomena osmotik harus diperhitungkan. Dimungkinkan juga untuk menggunakan air yang larut oleh pembentuk pori dengan adanya pori-pori mempercepat profil disolusi.